Halo Tribuners, bertemu kembali bersama saya Nimadela Srikarsiani Putri dalam segmen Berita Populer Tribun Bali. Berikut 3 berita populer Tribun Bali hari ini, Selasa 29 Desember 2020 yang mungkin Anda lewatkan. Berita pertama, ada bercak darah di lantai rumah, pria ini syok lihat pacarnya tewas mengenaskan. Berbalut rasa cemas, Gede Harayogi Suara mendatangi rumah pacarnya, Niputu Widyastuti di Jalan Kertanegara, Gang Widura nomor 24, Dusun Poh Gading, Desa Ubung Kaje, Denpasar, sekitar pukul 8.30 WITA. Dan saat memasuki kamar Putu Widyastuti di lantai 2, betapa kagetnya Yogi melihat sang pacar sudah tergeletak tak bernyawa di atas tempat tidurnya. Putu Widyastuti ditemukan dalam posisi terlentang di atas kasur dengan kepala menghadap ke selatan menggunakan BH dan celana pendek berwarna coklat. Yogi yang tinggal di Jalan Pulau Buru, Denpasar, mengaku sempat mendapat telepon dari pacarnya sehari sebelum kejadian. Beberapa kali pacarnya menghubungi dirinya, namun ia tidak sempat mengangkat telepon. Diketahui Putu Widyastuti merupakan pegawai swasta di salah satu bank ternama di Kute. Wanita muda yang bertugas sebagai teller bank ini berasal dari Sukawati, Gianyar, Bali. Berdasarkan pantauan Tribun Bali di lokasi kejadian, sejumlah petugas kepolisian dari Polresta Denpasar, Polsek Denpasar Barat, dan Inafis Polresta Denpasar langsung datang ke TKP begitu mendapat laporan penemuan mayat. Dan berdasarkan hasil pemeriksaan, ditemukan sejumlah luka tusuk di sekujur tubuh korban. Selain itu, kondisi di dalam kamar korban yang berada di lantai 2 dalam kondisi berantakan. Sedang barang yang diketahui hilang yakni 1 unit sepeda motor. Kasat Reskrim Polresta Denpasar Kompol Idewe Putu Gede Anom Danujaya saat ditemui di lokasi kemarin siang menyatakan masih mendalami kasus ini. Diduga kuat Putu Widyastuti meninggal dunia setelah menjadi korban pencurian dengan kekerasan atau curas, apalagi ditemukan banyak bercak darah dan motor yang hilang. Berita kedua, kecelakaan maut di Sukawati. Kecelakaan lalu lintas yang menewaskan 2 orang pengendara sepeda motor terjadi di depan Balai Banjar Kala, Desa Batu Bulan, Kecamatan Sukawati, Gianyar pada Minggu 27 Desember 2020 dini hari. Selain korban meninggal, peristiwa tragis yang melibatkan 2 sepeda motor ini juga menyebabkan 2 orang menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Informasi dihimpun Tribun Bali pada Senin 28 Desember 2020, sebelum kecelakaan naas tersebut terjadi, seorang pengendara Inyoman Agus Angga Nugraha asal Candi Baru, Gianyar datang dari arah selatan menuju utara dengan mengendarai Yamaha NMAX dengan DK 5795 KAI. Dari arah berlawanan datang sepeda motor Vario DK 3390 ABK yang dikendarai oleh Ikomang Wirajaya asal Desa Pitpit, Kecamatan Abang, Karangasem. Saat itu Wirajaya membonceng Niluh Yuliani dan Igede Adi Atmika Jaya yang masih berumur 8 tahun. Dan saat tiba di tempat kejadian perkara atau TKP, sepeda motor NMAX yang dikendarai Nugraha oleng ke kanan lalu menabrak kendaraan yang dikendarai Wirajaya. Tabrakan tersebut mengakibatkan kedua pengendara dan yang dibonceng terjatuh dan mengalami luka-luka, serta kedua kendaraan mengalami rusak parah. Sementara Nugraha langsung tewas di lokasi dengan berbagai luka serius di sekujur tubuhnya. Korban jiwa juga terjadi di pihak pengendara Vario, bocah 8 tahun yang dibonceng Wirajaya meninggal karena luka serius di kepala. Sementara Ikomang Wiraje dan Yuliani saat ini tengah dirawat intensif di RSU Ganesa. Kasat Lantas Polres Gianyar AKP Laksmi Trisnadewi Wiryawan mengatakan kecelakaan tersebut melibatkan 4 orang. 2 orang meninggal dunia dan 2 orang menjalani perawatan intensif. Terkait penyebab kecelakaan, pihaknya masih melakukan penyelidikan, namun ia menegaskan saat kejadian berlangsung, semua pengendara mengenakan helm SNI. Berita ketiga,
Selama pandemi COVID-19, Indonesia kehilangan daya beli 374,4 triliun. Kementerian PPN atau Bappenas mengumumkan kondisi negara selama masa pandemi COVID-19 di Ubud Gianyar pada Senin 28 Desember 2020. Berdasarkan data Bappenas, pandemi COVID-19 yang berlangsung hampir 7 bulan ini menyebabkan negara kehilangan daya beli masyarakat akibat loss of income sebesar 374,4 triliun. Kondisi ini diakibatkan penurunan jam kerja di sektor industri dan pariwisata dengan utilitas 50%. Menteri PPN atau Bappenas Suharso Manoarfa mengungkapkan, komponen penurunan daya beli ini tak terlepas dari pengangguran karena COVID-19 yang dialami 2,56 juta warga Indonesia, kemudian penduduk yang masih bekerja namun mengalami pengurangan jam kerja yang dialami oleh 24,03 juta penduduk. Kata dia, pada 2021 nanti, PR besar Indonesia tidak saja pemulihan ekonomi nasional, namun juga transformasi ekonomi dalam jangka menengah dan panjang. Adapun yang akan dilakukan negara dalam hal ini adalah dengan 6 strategi, mulai dari membentuk sumber daya manusia berdaya saing, produktivitas sektor ekonomi di bidang industrialisasi, UMKM, dan modernisasi pertanian. Strategi lain adalah menciptakan ekonomi hijau, meliputi ekonomi rendah karbon, blue economy, dan transisi energi. Terkait ekonomi hijau ini, Suharso mengatakan tidak hanya untuk meningkatkan ekonomi dan mata pencaharian dalam jangka pendek, namun juga melindungi kesejahteraan untuk jangka yang lebih panjang. Dia mencontohkan perbandingan pekerjaan antara sektor batubara energi terbarukan. Dalam sektor batubara, untuk satu bara dibutuhkan 1 pekerjaan per megawatt, sementara energi surya dibutuhkan 10 pekerjaan per megawatt. Reformasi juga akan dilakukan dalam bidang pariwisata. Dalam hal ini, kata dia, pariwisata kedepannya akan menerapkan konsep quality tourism dan pihaknya akan menggunakan Ubud sebagai percontohan. Namun, Suharso belum mengurai secara spesifik mengenai quality tourism yang dimaksud. Hanya saja dia menegaskan, esensi dari pariwisata seperti ini adalah merawat budaya melalui pariwisata. Berita populer hari ini didukung oleh Grab, Cahya Dewi Beauty Salon, dan Ines Kosmetik. Demikian 3 berita populer Tribun Bali hari ini. Baca berita selengkapnya di koran Tribun Bali dan baca juga www.tribunbali.com. Jangan lupa follow, like, komen, dan share Facebook, Instagram, dan YouTube Tribun Bali.